kalau kita ini yang namanya Nuke ini udah mengizinkan suaminya untuk berpoligami lagi. Oh, dia ikhlas tuh ngizinin suami poligami. Ikhlas, Terus masalahnya apa tuh? Masalahnya bukan poligaminya. Jadi dia mencurigakan suaminya ini kalau mengikuti pesugihan. Pesugihan apa? Ngepet. Babi ngepet. Itu dulunya tuh Mas, mereka itu hidup dengan kesusahan miskin gitu lah. Tadinya? Banyak utang di mana-mana, tapi sekarang tiba-tiba dia jadi tajir melintir, punya rumah mewah, mobil mewah. Mendadak. Kerjanya apa sih? Dan istrinya juga nggak tahu dia kerjaannya apa gitu. Tunggu, stop. Itu? Ini rumahnya? Nah itu pelapor kita sama suaminya? Bukan, itu bukan Nuke, Mas. Tuh. Nuke itu badannya agak berisi, Mas. Tapi lo bilang Nuke pakai hijab. Itu pakai hijab. Itu pakai hijab juga. Cuman ini kurusan, Mas. Nuke itu badannya agak gemuk gitu. Bukan ini ya, Git? Nah ini suaminya lagi sama siapa ini? Ceweknya cabut. Nah, itu yang namanya Nuke, Mas. Ini yang baru keluar ini? Bener, iya, yakin ini? Iya, oh iya pakai hijab juga sih. Dia berantem. Oh, Kita turun aja yuk. Itu suaminya pasti ya? Benar, itu suaminya. Yuk, turun. Bahagia. Assalamualaikum. Bahagia sama keluarga. Assalamualaikum. Apa nih? Ini ada apa nih, Mas? Tolong matiin kamera. Urusan keluarga nih. Matiin. Iya, bukan. Kita mau ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik. Iya. Ya, tapi nggak gini caranya juga, Mbak, Mas. Ini urusan keluarga, biar saya nyelesain. Ini yang ngundang ini siapa nih? Tolong matiin, Mas. Ini istrinya. Nuke mana? Ini bukan nama Nuke. Kamu apa-apaan sih? Ini tuh urusan keluarga, nggak perlu pakai gini. Aduh, kamera gini. Aku bingung, kamu udah berubah banget saat ini, Mas. Itu dari jiwa kamu sendiri. Dan nggak perlu yang nggak penting-penting kayak gini, ini urusan keluarga. Kenapa jujur sama aku? Kamu kerja apa? Setiap hari pulang malam, lembur itu aja alasan kamu. Kalau kamu istri yang benar, kamu tercukupi, itu yang penting. Kalau saya pulang malam itu artinya saya kerja ekstra buat kamu juga. Untuk apa harta semua ini aku nggak butuh, Mas. Aku butuh perhatian kamu. Untuk aku anak-anak, Mas. Semenjak kamu punya semuanya, kamu minta izin sama aku untuk poligami, aku izinkan. Dulu aku izin kamu karena dulu kamu bilang sama aku kamu mau bantu karena dia janda. Oke. Mau bantu dia. Kamu dulu ngizinin dia untuk nikah lagi, untuk poligami karena janda single parent. Iya. Oke, terus? Terus aku curiga Mas dipelet sama istri saya yang ketiga. Saya poligami pun atas izin dia, Mas. Kamu izin ikhlas, kamu ikhlas? Iya, izinin kamu nikah sama anak karena dia janda, bukan sama Tina. Kenapa kamu utang-utang saya izinin? Sekarang intinya kamu dari permasalahan ini kamu gak bersyukur. Sampai mau isi berapa, Mas? Aku tanya. Sekarang intinya semua terbagi rata. Kamu tercukupi. Jadi apa masalahnya? Oke. Kamu gak bersyukur. Tapi emang kamu gak izin dia yang ketiga? Ya gak perlu juga lah. Kok kamu kayak gitu? Yang Mas? penting saya tanggung jawab sama kamu tercukupi. Aku istri kamu, istri pertama kamu yang menemani kamu dari kamu belum jadi apa-apa, Ya, intinya Mas. kamu gak bersyukur. Tapi, Mas, Enggak. Kalau gini caranya aku capek, aku pengen cari istri 4 ke 5. Gak peduli. astagfirullah. Dah. Mas, dia pergi. Cari jam, lo ikutin naik motor. Lo bisa naik motor kan? Naik motor merah aja. Karena takut saya ketinggalan jejaknya Irwan ini, makanya saya udah membawa motor itu yang ada di situ saya bawa pergi. Motor lu gue bawa. Sih. Dan suami kamu tuh gitu banget ya? Iya, Mas. Suami aku sekarang udah berubah banget. Aku curiga karena tiba-tiba dia sekarang jadi kaya raya. Ini Tiba-tiba rumah kaya. ini juga baru beli gitu aja? Iya, setelah dia kaya dia minta tambah istri lagi. Dan Kerjaan suami kamu tuh apa sih? itu dia, Mas. Dia, aku tuh nggak tahu. Nggak tahu kerjaan suami kamu apa? Saya tahu dia kerja di kantor, tapi dulu cuma marketing biasa. Tapi sekarang saya nggak tahu dia kerja apa. Tiap hari dia pulang malam pergi lagi. Yang saya aneh, setiap beli sesuatu rumah cash, mobil, motor baru tadi aja semua cash. Setiap saya belanja pasti dia bayarnya cash. Bayar cash? Iya, Nggak pernah pakai iya. kartu transfer gitu? Nggak punya kartu kredit, nggak punya debit atau apapun, semua itu cash, Mas Uya. Uang cash? Iya. Dan Mas Uya, aku ada curiga, ada satu ruangan di kamar ini yang aku curiga dan Apa di kamar, di ruangan di dalam. Nuke pun bercerita tentang kejanggalan-kejanggalan yang dia alami. Di dalam rumah mereka ada sebuah ruangan yang suami selalu masuk ke dalam situ dan Nuke nggak boleh masuk. Ada apa?
Oke, jadi kita lihat. Tunggu, mau tadi sebelumnya tadi ada cewek pakai hijab tuh istri. Iya, itu istri kedua. Istri kedua. Dia ngajak masuk saya ke dalam. Tuh. Ini emang dipitain merah gini. Iya. Mas Irwan selalu marah kalau saya tanya ini apa, Mas. Udah nggak usah ikut campur, dia selalu bilang seperti itu. Udah pokoknya jangan pernah lepas tali ini. Coba lo buka deh, lo kan yang punya rumah. Ada lilin, baskom berisi air, dan aneh sih. Tunggu. Oke, ini ruangan apa nih? Kamar apa nih? Biasa untuk kamar tamu, Mas Uya. Ini ada baskom air. Kita mendengar bahwa kamu curiga kalau suami kamu tuh melakukan pesugihan, babi ngepet. Coba saya searching dulu ya. Saya coba googling, saya search di internet tentang yang namanya pesugihan babi ngepet. Dan ternyata memang ada. Beberapa mitos menceritakan tentang babi ngepet yang merupakan orang yang ingin kaya dengan cara mengambil pesugihan babi. Saat akan beraksi, si tuan harus menggunakan jubah hitam untuk menutupi tubuhnya. Dalam melancarkan aksinya, siluman hewan ini berhidung pesek, cuma menggesek-gesekkan badannya ke tembok tanpa perlu masuk ke dalam rumah orang, dan diyakini yang memiliki uang banyak. Dalam sekejap, harta yang tersimpan di rumah tersebut bisa berpindah ke kantong orang yang menjelma. Baskom betul dong, Mas Irwan sekarang pesugihan babi ngepet. Oke, ini kita lihat nih ya. Melakukan aksi ini tidak bisa dilakukan seorang diri. Harus minimal 2 orang, biasanya suami istri. Dalam rumah mereka disediakan kamar khusus. Selain mereka berdua, siapapun tidak boleh memasuki ruangan tersebut. Nah, lu nggak pernah masuk ruangan ini nih. Soalnya isinya adalah lilin, tempat baskom air, bunga-bunga, dan sebagainya. Oke, bagaimanapun perbuatan itu adalah syirik. Nah, ini syirik kalau memang benar ya, tapi belum tahu ya. Oh, bentar Mas Uya. Saya ada bukti video. Mas Irwan nggak kayak biasanya tidurnya, ngoroknya. Biasanya kalau ngorok, kalau lagi kecapean banget. Dan itu pun nggak kenceng. Tapi ini... Yang pertama nih. Jangan tangkap saya. Jangan tangkap saya, jangan. Jangan sampai mati, jangan sampai mati. Jangan sampai mati, jangan. Ngoroknya begitu? Hah? Jangan tangkap saya, jangan. Jangan tangkap saya, katanya jangan tangkap saya. Jangan sampai mati, jangan sampai mati. Wah, lu apa ya? Dia bilang jangan sampai mati, jangan sampai mati. Jangan tangkap saya, jangan tangkap saya. Maksudnya apa? Mas, berarti bener Mas Irwan tuh main pesugihan babinya. Ya belum tentu sih, tapi oke, belum tentu. Ini baru belum tentu kan. Tapi pertanyaannya lilin ini, di dalam kamar ini ada baskom isi air tuh ciri-cirinya hampir sama dengan yang kita lihat di internet, di Google. Ini beritanya banyak loh, pas gue search emang ada, bukan emang ada-ada. Oke, tapi kita berpikir positif aja. Ya mungkin ini lilin untuk aromaterapi, atau mungkin ini baskom isi air buat dia terkilir. Nggak boleh sama siapapun, nggak boleh. Kosong. Oke, kita positif thinking aja. Kalau saya sih tetap orangnya positif thinking sih. Tapi itu ada pita merah. Nah itu kita nggak tahu nih pita merah yang ada di sini nih. Tiba-tiba dari luar ada suara wanita teriak-teriak dan ternyata cewek itu adalah. Itu siapa? Siapa itu ya Mas? Oke. Ngapain kamu kesini? Lo ngomong apa sama si Irwan? Tolong ya, ini rumah siapa, heh? Lo ngomong apa sama si Irwan? Kenapa? Santai dong. Mas, gak usah ikut-ikut, ini apaan sih kamera-kamera kayak gini? Lo ngomong apa sama si Irwan? Kenapa? Emang apa masalahnya? Lo jelek-jelekin gue kan sama si Irwan? Emang sengaja pas Irwan nikah sama lo, pas Irwan Gak usah ikut-ikut dong, ini kan urusan aku sama Nuka. Oke, ya pelan-pelan ngomongnya Mbak, pelan-pelan. Semenjak pas Irwan nikah sama lo, Mas Irwan berubah. Kalau jangan gua tau Mas Irwan dipelet kan sama lo. Saat kita mengikuti Irwan, ternyata motor Irwan berhenti di situ. Dia tahu kalau kita tuh mengintainya dia. Ternyata bener kan, dia datang ke arah kita dan dia menegur gue. Lu ngapain ngikutin gua? Lo tuh kegeeran banget ya, siapa sih yang ngikutin lo? Lu ngapain lewat jalan sini, jalan sana, jalan banyak? Hello, emang ini jalanan punya lo, punya nenek moyang lo gitu. Dengti Terus lo. yang cuma bisa dilewatin sama lo doang. Lu kok ngurusin keluarga gua sih? Aduh. Siapa yang ngurusin keluarga lo? Emang Udah lu jujur aja deh. Lo salah, gua mau pulang lewat sini gitu, ha? Ya dari gerak-gerik lu ngikutin gue, lu kenapa nggak belok kanan, belok kiri? Udah bilangnya lu mau jadi istri keempat, kelima. Gue tuh nggak bakal terpengaruh sama uang lu yang haram itu ya. Udah, perempuan biasa begitu. Udah, coba mundur, jangan ikutin ya, jaga jarak ya. Awas. Dan yang bikin saya kaget, istri ketiganya Irwan ini bilang, Mas Irwan dapat semua ini, kekayaan semua ini. Kan bikin Mas Irwan itu semua sukses. Gua. Kok
lo sih? Emang gue karena nikah sama gue, kalau Lo enggak gak masuk akal apa yang lo omongin, tau nggak? banyak bantu Mas Irwan semuanya. Ya, bantu dengan cara apa? Bantu apa Bantu maksud dengan lo? cara apa? Ya rahasia saya, ngapain mesti ikut-ikutan? Loh, tapi ini kamu udah masuk rumah, kan bukan rumah kamu ini. Lo ngomong apa sama Mas Irwan? Gue gak ngomong apa-apa. Gak mungkin Mas Irwan tiba-tiba nyuekin gue, diemin gue. Oh bagus. Berarti pasti lo udah sadar kalau lo tuh gak benar. Gue gak bener dari mana? Adanya lo yang gak bener, lo gak becus ngurusin suami. Oh, lo berani ya gue istri pertama Mas Irwan, gue tahu Mas Irwan dari nol. Lo cuma istri ketiga. Lo bilang apa tadi? Iya, gue nemuin Mas Irwan dari nol. Gue tahu Mas Irwan dari dulu. Stop. Dari nol. Lo dulu itu cuma makan apa? Nasi sama garam. Lo sekarang tuh harusnya makasih sama gue yang udah ngangkat semuanya. Gue bikin lo bahagia. Apa kata lo gue harus bahagia semenjak Mas Irwan nikah sama lo dia berubah? Lo cuma bisa manggilkan kamera-kamera ini dan semuanya ini. Cara-cara lebay ini semua kamu Iya. bisa ngambil itu. Iya, sama kayak mulut lo Keluar. lebay. Keluar. Jaga jarak aja, biarin. Dia udah curiga soalnya sama gue. Sesampainya di jalanan ternyata dia berhenti di sebuah jembatan. Tapi dia berhenti di jembatan. Dia ngapain ya berhenti di jembatan kayak gini? Gue kasih perhitungan sama lo. Pegang omongan gue ya. Oke, gue gak takut. Oke, lo bakal keluar bikin lo di rumah gue. Lo keluar sekarang. Gue bakal bikin lo sengsara. Oke, lo keluar sekarang juga. Ini rumah gue. Dasar mental miskin. Papa juga gak punya. Udah, keluar. Keluar diri. Aku sakit hati banget sama istri ketiganya Mas Irwan. Tiba-tiba saya melihat Irwan sedang menaburi bunga yang gue nggak ngerti dia naburin di kali itu buat apa gitu. Loh kok dia naburin bunga gitu sih? Horor banget dah. Ada orang kok datang. Ada orang tuh datang yang berjubah hitam. Nggak, tapi kenapa? Dia lagi telepon di depan. Tapi tadi dia ngomong dia yang bikin Mas Irwan kaya, dia yang ngebantuin. Jangan-jangan tadi kalau kita pernah baca di Google, untuk melakukan aksi itu kan harus butuh minimal 2 orang kan? Harus ada yang jaga lilin kan? Apa dia? Ini mobil ya? Oke. Dia mau naik. Kalau dia pergi kita ikutin. Jubah hitam, orang jubah hitam itu nyamperin si cowok itu. Siapa sih ini cowok misterius ini dan apa hubungannya sama Irwan? Dia ngasih tas hitam isinya apaan ya? Tapi dia pergi, ayo kita ikutin yuk. Yuk, nanti kita ketinggalan. Ayo kamera jangan sampai hilang jejak dia ya. Kalau di depan Mas Irwan ya, cewek tadi gimana? Biasa aja, dia masih sopan. Sopan. Oh jadi oke. Dia pura-pura aja depan Mas Irwan, dia sopan. Kayak dia berhenti. Wah, dia masuk ke dalam dulu bang. Kita gimana bang? Hati-hati, kamera jaga jarak ya. Kamera jaga jarak. Dan dia menemui seseorang. Wah, pelukan. Tuh, itu udah pasti. Wah, ini bukti nih buat suami kamu nih. Bukti nih. Kita langsung ya aku rekam. Iya, kamu rekam di video tuh. Nih, biar suami kamu tahu nih. Iya. Berarti suami kamu cuma dikadalin doang sama dia nih. Saya sih yakin dari gestur tubuh mereka itu mereka adalah ya punya hubungan, mereka ada affair. Barang-barang kita cancel. Apa ya barang-barang yang di cancel maksudnya apa ya? Itu ada yang datang lagi. Loh, itu ngasih apa? Ngasih apa tuh? Itu amplop apa ya? Hah? Ini bisnis apa ya? Kita jadi curiga, jangan-jangan memang suaminya bukan melakukan pesugihan, tapi kaya karena dia melakukan bisnis yang mungkin bisnis terlarang atau barang-barang haram.
yang jelas dari gestur tubuh mereka tuh pacaran. Berarti dia selingkuh. Tapi ini mereka melakukan bisnis apa nih? Kayak Pengiriman barang, barang-barang apa? Barang terlarang atau apa kah ya? Kita ikutin dan ternyata. Oke, ini apa nih? Rumahnya siapa? Iya, ini rumah cewek itu Mas. Rumah dia. Oke. Halo? Lo masih di motor? Oke, ya gue Sherlock ya, lo kesini ya nyusul ya. Dia lo nyusul ke tempat gue ya. Iya nanti gue ceritain, gue Sherlock. Si Tina ini, ya istri ketiganya Irwan ini membawa laki-laki tadi ke rumah mereka, ke rumahnya Tina. Tapi ini gila sih nih. Dia bawa cowok, ya saat suaminya nggak ada, di suami lo juga kan ya. Tapi ini benar-benar terlaluan sih, suami kamu harus tahu nih. Tiba-tiba Irwan ini, suaminya Nuka datang ke rumah tersebut. Itu suami kamu datang, Irwan datang. Iya. Mas Irwan bener Mas ya. Dia langsung acting loh, langsung didorong. Nanti lagi besar-besar. Nah ini Risa. Loh, kok ada Mas Irwan juga sih? Tau gak? Ini rumahnya Tina nih, lihat. Ada tim kita dekat situ kan? Ini pacarnya istri ketiga suaminya ini, cewek ini. Lo ikutin dia terus? Gue ikutin dia nih Mas, jadi ceritanya pas gue ikutin dia berhenti di jembatan. Nah, terus? Di jembatan, terus pas gue lihat dia kayak naburin bunga. Naburin kemana? Ditaburin ke jembatan sungai itu Mas. Iya. Yang gak lama dia naburin bunga, udah selesai itu ada cowok pakai jubah hitam. Iya. Bang, dia kayak ngasih suatu tas gitu Mas, warna hitam. Kayaknya ini yang dibawanya berarti kan? Dia ngasih tas. Itu tas yang dikasih ke cewek itu, tas yang dikasih tadi sama cowok yang jubah di jembatan Mas. Jubah hitam. Jubah hitam, nggak tahu nggak kelihatan Mas dari. Tunggu. Tadi kita di rumah dia, ketemu ada suatu ruangan isinya lilin. Ada tadi pakai masko, pakai apa? Dan lu pakai jubah hitam. Bener, pakai jubah hitam Mas, bawa tas itu, tas yang dikasih sama perempuan itu tuh. Dulu, itu habis dikasih. Loh, itu dia ngodain cowok ini nih. Mas, suami aku harus tahu Mas. Bukti yang ada di handphone aku Mas Irwan tuh harus tahu. Jadi turun sekarang. Yuk. Mas Irwan jangan percaya cewek ini Mas Irwan. Dia tuh cewek Mas Irwan. Ngapain lah? Iya sama cowok itu. Gua apaan sih? Itu selingkuhannya Mas. Mas. Matiin kamera. Lu bawa kamera lagi. Ini selingkuhannya Mas Irwan. Jangan asal ngomong ya. Denger ya. Itu cuma semuanya ya. kerja sama dia. Aku punya bukti Mas. Ada di handphone aku kalau aku udah mergokin mereka berdua tuh Itu pacaran. pasti rekayasa, ya kan? Rekayasa gimana sih saya bisa yakin? Dari tadi. Tapi ini Tina ini pandai bersandiwara. Dia bilang bahwa ya ini adalah teman bisnisnya. Jadi dia santai banget ngomongnya. Saya bilang, oke, Nuka, keluarin bukti video yang tadi kamu ambil di handphone kamu. Oke, sekarang saya tanya. Ini cowok ini siapa tahu kamu? Partner kerja istri saya Mas. Oh gitu ya. Oh, kamu percaya sama istri kamu? Ya pastinya percaya. Oke, silakan ngomong. Gue punya bukti ya kalau lo tuh selingkuh sama cowok ini ya. Jangan asal Gue ada ngomong. bukti, gue ada bukti. Jangan asal ngomong. Mas tolong Mas, kita kasih punya bukti bukti kok. kelihatan. Kamu emang dari tadi nggak pernah bersyukur. Aku udah bilang. Oke. Kasih buktinya, Tolong Mas, kasih kesempatan aku liatin buktinya Mas, Sekarang tolong. Ya, oke, silakan. Ini ya Mas ya. Tadi aku udah rekam kok. Ya, beneran Mas, tadi aku udah rekam Mas. Beneran. Mana lu pelan. Mana rekamannya? Saya juga bingung kok bisa hilang tuh videonya. Nggak kerekam apa gimana? Sial banget sih. Tadinya kita yakin bahwa kalau suaminya ngelihat bukti video ini kan suaminya udah langsung tahu nih kalau istri ketiganya ini nggak bener. Ini ya istri ketiga lo ini ya. Ini selingkuh sama dia. Mas, Irwan. Nggak ada. Udah lagi aja. Stop. Ini aja lah. Mas. Mas Irwan. Mas Irwan. Mas. Oke, tenang dulu. Mas mau lihat bukti. Mas Irwan percaya sama aku Mas Irwan. Iya, Mas saya Irwan tahu kan, percaya Mas. sama aku Mas Irwan. Tolong Mas Irwan percaya untuk kali ini aja percaya sama aku. Kamera bisa ya, putar kamera. Dia tuh cewek brengsek Mas Irwan, cuma mau harta kamu aja. Kita punya bukti dari kamera. Tadi aja ngada-ngada handphone. Ya cuma mau harta kamu aja. Tolong percaya aku Kamera Mas. mati satu kamera. Udah. Mas kamu kenapa sih kayak gini banget Mas sama aku Mas? Percaya sama aku Mas. Kalau dia tuh dia cewek brengsek Mas. Kamera mati. Mas.
lihat gimana sih tadi? Bukti videonya mana? Kesef kayaknya Mas Uya. Terus kalau kayak gini Tuh kan jadi akhirnya dia nggak percaya. Tadi padahal kita mau ngeliatin kita bisa rewind dari kamera kan? terus gimana Ternyata kalau kayak gini Mas? aku save. Yuk, ini banyak tetangga nih keluar nih. Yuk. Saya sebagai wanita sendiri nggak mau saya kalau disuruh pilih buat milih di poligami kayak gitu, saya nggak bakal kuat. Mas Uya, kenapa sih Mas Uya percaya banget sama cewek brengsek gitu Mas Uya? Dia keluar. Yaudah ikutin aja. Ikutin. Kita ikutin sampai Irwan itu berhenti di sebuah tempat gelap. Ya, apa sih Maksudnya ini? ngapain sih, Mas? Ini Ngapain, kebun Mas? kosong apa? Iya itu kebun kosong Mas. Hah? Tapi kita nggak tahu nih mereka ngapain sih? Yaudah kita keluar aja ya Mas. Yuk keluar aja. Keluar sekarang. Masa besok. Pelan. Tunggu. Kalau kita pasang lampu kayak begini takutnya mereka bisa lihat. Iya benar sih. Night shot. Lampu dimatiin pakai ini aja infrared aja. Pakai night shot, night mode. Cepetan. Matiin lampu, matiin. Pakai night mode ya. Night shot. Oke. Udah oke kelihatan kan? Iya itu. Hah? Kita buntutin masuk ke dalam semak belukar. Ini serem banget sih tempatnya. Ini kenapa apa sih? Tempat apa sih? Gue sih bukan masalah takut apanya, gue nggak takut, bukan takut setannya. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, itu apa kok ada asap ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ini apa sih? Maju. Ih Mas Uya ngapain yang di belakang sih? Ya udah lu aja dulu apa buat. Nggak tahu nih lu bisa nih kebun apa sih? Serem banget deh. Ayo maju lagi nih. Ya ampun, itu Mas Irwan ngapain Mas Uya? Dia ngapain coba? Itu ada orang pakai baju hitam. Ya, itu dia ada nyala ini ritual apa nih sih? Sinar. Mas ini Berarti kita. bener Mas Uya. Mas Yaudah, Irwan sini terus dulu, gimana Mas Uya? Yaudah kita samperin aja Mas Uya. Yuk kita gerbek aja Mas Uya. Ini siapa sih ini? Lama-lama di sini Mas. Mas Irwan. Astagfirullahaladzim Mas Irwan. Mas Uya perasaan tadi di sini ada orang deh. Istighfar Mas Irwan. Mas Uya. Loh, emang tadi ada orang Ini ada orang Loh, deh. kok tadi yang kita lihat seolah-olah kayak ada orang pakai jubah hitam kok hilang nggak ada, tinggal jubahnya doang. Kamu ngapain sih? Istighfar Mas. Kamu ini, ya ampun Mas, ini syirik Mas, dibenci Allah Mas. Tuh tadi yang kita lihat apa sih? Orang apa pohon sih? Orang Mas, nggak mungkin kan? Tunggu. Tadi Jangan pegang, Mas. Jangan pegang. kenapa? Berarti selama ini semua harta yang kamu dapet itu dari hal-hal kayak gini Mas. Oke, sekarang gini, oke. Lo jelasin. Cukup. Lo jelasin. Saya capek banget Mas udah. Kamu gak ada capek-capek dari itu kan. Kalau kamu tuh, Sewa berapa kali ini sama kamu? Udah Mas Uya, please. Mas Irwan. Cukup. Berhenti. Bubar semua, bubar. Siapin ini dong, siapin agent kita Bunga, suruh. Saya suruh Risa untuk nahan motornya Irwan karena saya punya rencana. Di jalanan sepi banget sih, gelap, nggak ada orang, nggak ada manusia. Saya suruh penggoda kita untuk turun Bunga. Nanti Irwan saat lewat ngelihat ada cewek cantik, dia berhenti apa enggak? Ikutin Mas. Iya, tenang. Karena kita punya rencana. Ya, penggoda kita udah disiapin di seberang jalan kan? Iya. Oke, jalan terus, ikutin. Mas, sana ada cewek sih Mas. Ya tenang, itu penggoda kita kok, itu sengaja. Ya, itu bukan itu orang kok, itu penggoda kita. Dia berhenti. Dia berhenti. Tapi ini Irwan ini bener-bener gila sih. Kalau saya sih nggak berani ya ngobrol sama orang nggak dikenal di pinggir jalan gelap gitu ya. Sama cewek kan bisa aja, ini modus dibegal kan bisa. Tapi dia cuek, nekat. Agen kita mau nyamperin. Oke. Ya, lu basa-basi, lu ini aja, biar aja dia bingung. Iya Mas, tadi aku diturunin sama pacar aku Mas. Kenapa? Diturunin pacar aku kurang ajar banget, aku diturunin di tol Mas. Bener nih Mbak. Manusia. Ya iyalah Mas, aku manusia, lihat aja kaki aku aja napak. Dia nanya, kamu orang kan? Dia pasti pikir ada orang Iya, jalan bener. sendiri malam-malam. Kamu pulang kemana? Mau pacaran nggak bagus. Mau pulang. Mas, Peluk aja, peluk. Iya.
saya suruh pancing Bunga untuk membawa Irwan atau minta anterin Irwan pulang ke rumahnya. Padahal itu adalah rumah saya yang dipakai untuk tempat penjebakan atau penggodaan. Yuk. Bener nih Mas. Oh iya, itu Sarah. Yuk, hati-hati ya. Yuk. Oh, yuk. Itu mau dibawa kemana, Mas? Tenang. Suami lo akan kita pancing ke rumah yang udah kita siapin untuk penjebakan. Ya, ini penggoda kita kok, tenang. Udah ikutin. Lo tenang, lo aman. Bunga lo aman, kita ikutin kamu ya. Ya, bawa ke rumah penjebakan ya. Bawa, ikutin terus jalan lagi, jalan. Jalan. Cepet dikit Mas, biar nggak ketinggalan. Halo? Itu dia tuh agen kita. Oke. Agra. Nggak bakal. Lo siapin ini ya. Di rumah gue. Ya, tim duluan nyampe ya. Ada tim yang harus duluan nyampe. Di kolam renang aja, kolam renang. Ya, sekitar kolam renang. Ya, kamera dari atas juga, harus dari atas juga. Oke, ya, kita ke sana ya. Ya, oke, setengah jam maksimal ya. Oke, stop di sini. Oke, ini adalah rumah yang akan kita pakai buat menjebak ya suami kamu. Hati. Suami kamu kayak takjub melihat penggoda kita di rumahnya segede gini kan? Ini bener rumah kamu? Iya. Tapi Kenapa? kamu bener kan manusia? Dia masih gak yakin soal penggoda kita manusia loh. Dia takut pikirnya setan. Boleh masuk? Penjebakan dan penggodaan pun dimulai. Lala. Bisa banget ya. Iya. Kamu tinggal sendirian? Iya Mas. Aku tinggal sendiri. Sendirian, serius? Iya. Kamu kemana? Orang tua aku tuh kerja di batubara. Orang tua aku kerja di batubara Mas. Beneran cuma mikir gimana orang-orang? Mas kok makin deket aja sih sama aku? Ya, suara kamu kayak bidadari kalau terlalu jauh. Tadi itu Hah? Apa sih? Bilang aja mau megang. Jadi bener nih kamu sendirian di sini. Iya Tenang, Mas. kamu jangan takut ya. Kenapa? Kamu nggak sendiri lagi. Kok aku nggak sendiri lagi? Ada aku. Mas tuh bisa aja sih. Rugi kan, cewek secantik kamu tinggal sendirian, nggak ada yang melindungi. Saat ini Tuhan kirim aku buat diri. Jagain. So sweet. Berkasih. Aku bisa ngelihat dunia dalam 5 detik. Kamu mau tahu? Ngeliatin dunia dalam 5 detik? Kok bisa? Cari ya. Ada yang coba. Kamu ngapain sih makanin aku? Katanya kamu bisa ngelilingin dunia. Itu kan dunia, karena kamu dunia aku. Kacau deh. Mas, kita duduk aja di situ yuk. Aku udah siapin minum loh. Yuk. Wow. Mas, kok kamu saya nggak digulung sih? Nanti celana kamu basah loh. Aku lupa banget, sumpah. Dan aku saat ini nggak ada yang kepikiran sekarang mikirin kamu doang. Ya udah Mas, kalau mau minum. Kamu tahan aku kesini. Tapi saya nggak bisa deh kalau nggak deket. Tapi nggak nyampe Mas. Gimana dong ini? Aku duluan ya. Ya udah. Bisa nggak?
Kamu haus ya, Mas? Gantian kamu ya. Udah, Aku Mas. bahagia banget sih. Bahagia kenapa? Aku udah gak bisa ngomong aja speechless. Boleh. Ngapain sih mas? Itu Mas Irwan ngapain? Sama izinnya Mas Win tuh ngapain? Oke, ya udah bilang aja boleh sih Mas, tapi kamar tamu belum dibersihin. Tapi kamar tamu aku belum dibersihin, Mas. Gimana? Kalau masalah gudang juga gak apa-apa. Asal barengan sama kamu hari ini. Boleh ya? Boleh Bisa ya? aja sih kamu. Boleh ya? Boleh. Mas Irwan jahat banget. Tapi sungguh ku tak Masnya gombal terus emang nggak punya pacar ya? Mas, itu tangan aku, Mas. Oh iya. Ini cuma izin. Ini benar-benar gila sih. Irwan ini ngegodain penggoda kita seolah-olah kayak dia itu masih jomblo, nggak punya istri, nggak punya. Tapi istri dia kan 3. Kenapa nanya Lilin? Buat apa, Mas? Baskom. Kok dia nanya baskom sih Mas? Oke, emang kenapa Baskom bertanya? Baskom buat apa lagi? Enggak jadi deh. Oke, kenapa kok nggak jadi Mas? Ini maksudnya apa nanya Lilin sama Baskom? Baskom, memang buat apa sih? Jangan-jangan minta Lilin sama Baskom buat ngepet ya? Ya tapi iya juga sih. Ngepet di nanti kamu. Lucu. Ngepetin hati aku. Berarti biar lengket terus sama kamu ya? Pasti. Lengket. Aku mau kok jadi lemnya. Tapi kamu jadi perangkonya ya. Bisa deh, kamu. Kan kamu yang ngajarin. Bunga kamu pura-pura ke bawah ke WC ya. Gue mau ngerjain dia nih. Gue pura-pura ke WC aja. Masukin dong si Dodo ya. Kan rambutnya putih ya. Terus di ujung bawa pon Kamboja ujung kolam renang, dia berdiri aja ngeliatin dia tuh ya. Ya, gue pengen lihat ya. Oke. Masukin. Bung! Bunga! Bung! Rasain tuh Mas Irwan. Dia ketakutan. Genit sih sama cewek. Dia. Dodo pergi. Ada apa emang ada apa? Di rumah aku tuh nggak ada apa-apa, Mas. Hah? Kamu kenapa? Aku serius, aku tadi lihat. Ada penampakan di situ, sayang. Mana nggak ada apa-apa. Di situ. Kamu halu kali. Saya langsung pikiran usil saya jalan langsung nih. Oke. Dodo kita masukin lagi untuk berpura-pura menjadi ya suaminya menggoda kita. Kita akan lihat nih reaksinya gimana kalau seorang lagi godain cewek tiba-tiba suaminya datang. Nih. Aku udah gak nyaman di sini. Pindah ke dalam aja yuk. Ya udah yuk. Oh. Kamu ngapain? Sampai kamu sini ngapain? Enggak om. Aku ommu. Pak, aku bapakmu. Ini nggak ada apa-apa, Pak. Ini bisa kita omongin. Kepala dingin, Pak. Kepala dingin apa? Ceritain dong, kamu jelasin dong. Tadi kamu bilangnya mau bersihin kolam renang, tapi dia hipnotis aku, Mas. Dia bohong Hipnotis tuh. apaan? Nggak bener, Pak. Nggak bener, Pak. Kamu apain? Istriku kamu apain? Oke. Nih kita labrak aja. Ya, nih kita lihat nih kita kerjain, kita kasih pelajaran sama suami kamu. Dia sih ketakutan banget nih. Ya, yuk kita turunin. Kamu nggak mau ngaku? Aku telepon polisi, aku panggil Jangan wartawan. Om, please. Loh, Mas Uya, tolong bantuin Mas Uya, tolong bantuin Mas. Bagian apa? Jadi- Bagian apa? Ya apa? Jadi ketemu istrinya, saya ketemu istri di jalan tol, jalan sendiri, kebetulan saya Kamu salah. takut ya? Kamu panik ya? Saya bukan, karena memang nyatanya saya nggak salah, tapi ternyata Mbak itu punya. Mbak itu adalah orang kita.
Ya, ini adalah rumah kita. Oke. Mas, kamu tuh bener-bener ya Mas ya, kegoda terus sama cewek cantik. Kamu lagi kan? Gak ada habis-habisnya sama perempuan Mas. Ini enggak. Kamu tuh sadar dong Mas, main perempuan terus mau nambah istri lagi Mas. Please. Kamu Jangan nambahin masalah seperti perempuan itu. Aku nggak ada apa-apa. Aku hanya enggak. nolongin dia Aku jalan. minta tolong Mas Buya buat bantuin aku Mbak, supaya tolong ya, Mbak, jangan memperumit masalah, Kalau Mbak. nggak ada kejadian ini Kamu juga dengar. bakal lanjut. Kamu juga pikir kamu tuh mata keranjang banget ya, gak bisa lihat cewek cantik sedikit aja. kamu masih ngargain aku sebagai suami nggak? Itu aku tanya. Tapi kamu selalu aja kegoda sama perempuan-perempuan cantik Mas. Nanti bisa aja dari segi 4 ke 5 ke 6. Inilah Sadar kekurangan dong, kamu. Mas. Gara-gara harta kamu jadi kayak gini. Cukup, pusing. Kamu dari tadi buntutin aku sama Uya, sama acara ala-ala ini. Pusing. Kesel aku nih kamu. Terus kita harus gimana Mas? Ya udah kita anterin. Kamu pulang aja yuk. Tapi ini suami kamu bakal balik ke rumah kamu apa ke rumah istri yang lain? Enggak Mas, dia udah jarang pulang ke rumah aku kok. Jadi pulang aja. Ya udah. Jadi kita antar pulang aja ya. Kita pulang nih. Seolah dunia bisa ku genggam tanpa rasa sulit. Hari kedua penyelidikan, Risa cerita kalau Risa ditelepon sama Nuke katanya dia nangis-nangis minta tolong dan kayaknya ada sesuatu yang ingin diceritakan. Kita masih penasaran, ini bener nggak kalau suaminya itu pesugihan, ya kan? Atau mungkin apa? Karena apa yang kita lihat semalam itu di kebun kosong itu juga masih jadi pertanyaan buat kita kan? Oke, ini kita udah sampai rumahnya ya? Yuk kita turun yuk. Ini banyak banget mobil di sini. Ribut. Aduh. Apa lagi ini kamu manggil lagi? Kita masuk ke dalam rumahnya dan ternyata di dalam rumah tersebut udah ngumpul nih, udah kayak arisan. Dan tahu nggak? Lengkaplah semua orang ada di situ. Ini ngapain sih lu bawa kacung-kacung ini lagi datang? Terus lu apa? Pengen banget mencari sensasi ya? Udah, Mas Uya, gini Mas Uya. Mas Vino ini asistennya Mas Irwan. Oke, Vino ini asisten suami kamu? Iya, Oke, terus dia kesini bawa surat warisan dan ternyata Mas Irwan udah bikin surat warisan buat kami bertiga dan itu nggak fair Mas. Ternyata mereka itu lagi ributin soal warisan. Aku cuma dikasih 25%, istri kedua 25% dan dia yang sudah mempengaruhi Mas Irwan nggak benar sampai sekarang dan dia yang melat Mas Irwan 50% Mas Uya. Ini nggak fair. Irwan tuh karena gue. Iya, karena lo bantuin Mas Irwan jadi babi ngepet. Babi ngepet, lepas aja dia nih, lepas aja. Nggak usah pegang-pegang gue ya. Sopan dong. Ya, Dia percaya sama kayak gitu. masih mending dia pakai hijab udah. Masih mending saya dong, saya terbuka kayak gini. Kotor. Tapi saya masih nggak percaya namanya hal-hal kayak gitu. Ini, Tapi kenyataan tanah itu. Dan yang bikin kita kaget tiba-tiba nih ya, ajudan si Irwan, suaminya Nuke, ya, karyawannya Mas Irwan, dia berdiri dan dia menyatakan cinta sama siapa coba? Oke, tapi lo dapat ini dari Irwan, suaminya dia. Bukanlah suami saya. Sisanya dia. Maksudnya? Sisa? Kamu kan cuma isi siriknya aja kan? Yang nikah saya sama Mas Ivan kok Anda yang heboh? Udah. Gak usah masuk, kamu gak usah terlalu pikirin. Ya sebenernya Mas, aku mau ngomong ini sama Nuke. Sebenernya aku udah sayang banget sama kamu. Hah? Maksudnya? Apa sih Mas Enggak, Kan dia asistennya suaminya. Ya entah apalah itu Nuke, tapi aku yang penting aku udah suka sama kamu udah lama Nuke. Tapi aku nggak bisa nerima ini Mas Vino, ini apa? Aku kasihan sama kamu. Lihat suami kamu kayak gitu sama kamu, gak dihargain kamunya. Tapi Mas Vino tetap suami aku nggak bisa. Udahlah, daripada kamu nggak dianggap sama suami aku, mendingan kamu terima dia aja. Diam ya, diam. Tanda tanganin aja daripada terima. Saya merasa ini semuanya nggak adil. Dia nggak mau main maksa ya? Lah itu kan suratnya bukti nyata. Oke, Itu dari nah, suaminya dia mana? Aku tanya. Ya, kalau emang dia ada ini, suaminya Saya pasti mau hidup. Mas Irwan ada di Justru sini. karena Saya mau suaminya Mas- udah nggak ada, makanya harus tanda tangan juga lah kalian berdua. Irwan tanda tangan. Dan yang bikin kita kaget, si karyawannya Irwan ini yang tadi nembak Nuke, dia malah nuding-nuding nyalahin cowok yang satu lagi tuh.
selingkuhannya si Tina. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Udah Nuka, gak usah mikirin 25% ya Nuka. Enggak Mas Vino, enggak. Saya itu masih istrinya Mas Irwan. Enggak, ini enggak benar Mas Vino. Mas Irwan gak baik buat kamu Nuka, lu denger. Tapi tetap dia masih suami aku. Enggak. Udah Mas Vino. Ini enggak benar Mas Vino. Kamu marah sama gua, Bang? Kok tiba-tiba? Kalau masalah perasaan ya, Bro. Bro, bisa gitu, Bro. Ini janjiin apa nih, Bro? Tuh, ini ada persekongkolan apa nih? Ada persekongkolan apa sama dia tadi? Hah? Kok gak ada apa-apa? Ada apa sih? Gak mungkin kalau ada apa-apa dia marahin. Lo berdua penjahat nih gue rasa ya. Lama, tau? Udah. Kok tanda tanganin deh? Jangan. Kamu jangan ngapain sih? Ini enggak adil. Kamu jangan mau tanda tangan. Kamu jangan mau tanda tangan. Tanda tangan. Sekarang giliran kamu nih. Kamu. Apa sih? Kok maksa? Mas Lia, tolongin dong Mas Lia, ini apa-apaan sih? Tiba-tiba Irwan datang. Wah, ini kebetulan nih. Ini yang ditunggu-tunggu datang. Hei! Ada apa nih? Kamera. Siapa yang undang? Apaan sih? Apa lagi lah Mas? Dia lah Mas. Kan dia terus. Aku nggak ngerti deh sama pikiran kamu. Ini maksudnya surat warisan ini apa sih Mas? Ini pasti ulah. Dan ini nggak adil Mas. Masa Aku aku bener-bener gak ngargain aku sama istri kamu yang kedua masa cuma dapat dengerin. Lagi-lagi Tina playing victim. Dia sok-sok jadi wanita yang tertindas biar dikasihanin. Tapi yang bikin kita kaget, Mas Irwan nih suaminya ini justru malah Ini semuanya udah ada. Kamu diam. Kamu diam. Mas, dia tuh emang malu-maluin. Kamu kita, diam. keluarga. Kamu diam. Sekali lagi semuanya Mas. Ini semua ada jawabannya di sini. Dengerin semua baik-baik. Dengerin. Oke. bisa saya ambil. Boleh saya ambil. Apa isi voice note di handphonenya dan dari situlah kita baru tahu kalau ternyata Lo yakin ya si Nuka bisa jadi istri gue? Wah? Iya, gue yakin. Pokoknya lo percaya aja sama gue. Pokoknya beres lah. Ya, gue percaya sama lo. Tapi jangan sampai Nuka nggak mau sama gue. Beres udah pasti. Cuma yang jadi permasalahan nanti nih gimana nih bagi-bagiannya nih. Gue pengen yang jelas dong. Udah sekolah. Kawan kan jahatnya. Awal apa sih itu? Udah ada bukti. Diam, udah ada Diam bukti. semua, diam. Gue bisa bantu lo asalkan lo harus bikin surat wasiat, surat warisan, dan lo tulis 50% untuk Tina. Gimana? Setuju gak lo? Tina, istri ketiganya Irwan ini punya rencana busuk dengan pria selingkuhan yang ada di sampingnya. Yang kerjasama sama Vino tadi yang udah keluar. Tawan kan? Itu settingan doang. Ini udah jadi bukti. Mas, itu settingan doang. Kamu mau warisan? Saya masih hidup. Langkain mayat saya dulu. Mas, itu tuh cuma settingan doang, Mas. Gak ada. Kamu perempuan gak benar. Maksud kamu apa? Saya udah berpikir buruk. Dengan Nuka ternyata kamu semua. Sekarang kamu keluar. Kamu mesti aku, Mas. Keluar. Kamu jahat, Mas. Keluar. Bye. Irwan pun minta maaf sama istrinya. Dia menyesal. Karena selama ini dia udah percaya sama istri ketiganya dan itu adalah orang yang salah. Mungkin saya keliru Mas Uya. Tina benar-benar bisa memutarbalikkan pikiran saya. Nyata justru istri yang sejati saya memang ada di Nuka. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah kamu benar? Kamu adalah pesugihan babi ngepet? Saya terus poin aja. Untuk masalah semalam, itu memang cara saya, meditasi saya untuk menghilangkan stres. Ya memang kadang aneh menurut orang-orang di sana, tapi menurut saya itu yang terbaik untuk mengobati stres saya yang terakhir Apa, ini. meditasi melalui? Melalui lilin dan air rempah-rempah yang saya bisnis sendiri ke luar negeri, Mas. Oke, sekarang kamu banyak duit dari mana? Tiba-tiba. Ya tentunya saya jualan bisnis rempah-rempah yang saya ekspor-impor keluar. Dan dia menjelaskan kalau ternyata Irwan itu bisnis mengekspor rempah-rempah dan aromaterapi. Tapi dia nggak cerita sama istrinya. Dengan semua kejadian ini, saya sebagai suami tersadar. Saya minta maaf sama kamu. Emang kamu salah satu yang terbaik. Aku selalu maafin kamu Mas, sebelum kamu minta maaf. Udah, kamu hidup di sini aja ya, di kamar depan. Enggak, aku naik taksi aja ya.
Nah, episode ini udah malam banget ya. Antar ya. Oke. Jadi nggak ada yang namanya pesugihan, tidak ada. Oke. Jadi kalau kita ya wajar tapi istri berpikir karena tiba-tiba kok bisa seperti ini, dia dapat uang tiba-tiba ternyata dia bisnisnya sukses. Ya mending udah jelas permasalahannya. Dan kamu udah malam nih. Di rumahku ada kamar kosong di belakang, nggak usah kamu. Di belakang, Mas. Kenapa? Oh enggak, bukan kamar pembantu, kandang kucing. Ini ngambek.